Ada pasti di kabar pagi pemirsa, kita ke informasi selanjutnya di mana Basarnas Gorontalo menghentikan sementara pencarian korban longsor tambang emas ilegal yang dimana akibat hujan yang terjadi 2 hari berturut-turut. Penghentian pencarian terpaksa dilakukan akibat adanya longsor susulan di lokasi. Di hari kelima pasca bencana longsor di Desa Tulabolo, Gorontalo, tim SAR Gorontalo terpaksa menghentikan sementara operasi pencarian. Penghentian pencarian ini akibat adanya longsor susulan di lokasi yang sama usai hujan selama 2 hari berturut-turut. Helikopter yang disiapkan untuk evakuasi korban juga tidak bisa dioperasikan jika kondisi cuaca tidak mendukung. Untuk konversi TEP ini operasi pencarian sementara belum kami bisa laksanakan terkait dengan cuaca karena curah hujan sangat tinggi. Mulai dari kemarin sampai sekarang pun masih hujan deras. Upaya pencarian dan evakuasi korban longsor mengalami banyak hambatan, salah satunya sulitnya medan menuju lokasi bencana. Tim SAR harus berjalan kaki melewati jalan yang licin, berbatu, dan sempit. Selain itu, jarak antara posko pencarian dan pertolongan yang cukup jauh yakni 23,75 km menjadi masalah. Saat ini, tim SAR gabungan telah menurunkan alat berat untuk membantu proses evakuasi. Namun alat berat belum bisa menjangkau lokasi bencana karena akses jalan yang terputus. Data terbaru, jumlah korban meninggal sebanyak 23 orang, sementara korban selamat bertambah 131 orang. Dari Gorontalo, Syamsul Ma'arif, Zulkifli Gafar, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, lantas bagaimana penanganan terkini pencarian korban longsor di tambang emas ini? Sudah ada rekan kami Syamsul Ma'arif yang berada di posko pengaduan di Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suwawa Timur, Bone Bolango, Gorontalo. Selamat pagi Syamsul Ma'arif, seperti apa proses pencarian korban setempat? Beberapa hari ini memang sempat tertunda karena cuaca buruk. Silakan Syamsul, informasi di sana. Baik, benar sekali. Setelah sempat terjadi hujan selama 2 hari berturut-turut, tim SAR gabungan terpaksa memutuskan untuk menghentikan sementara proses pencarian, karena tentunya hal ini juga menjadi hambatan utama bagi tim SAR gabungan untuk melakukan proses pencarian, mengingat kondisi cuaca serta medan yang labil akibat hujan ini tentunya sangat membahayakan bagi tim relawan untuk melakukan pencarian. Dan pada kemarin malam memang setelah hujan selama 2 hari sempat terjadi longsor susulan di lokasi longsoran sebelumnya, dan longsoran ini tidak memakan korban jiwa karena memang sudah disterilkan, dan longsor terjadi pada sekitar pukul 20 waktu Indonesia Tengah pada malam hari, sehingga memang sudah tidak ada aktivitas di lokasi tersebut. Namun tentunya ini juga menjadi salah satu kekhawatiran bagi tim SAR gabungan untuk terus melakukan upaya pencarian, karena tentunya tim SAR juga harus memikirkan kondisi keselamatan mereka ketika sedang melakukan proses pencarian. Dan mekanisme untuk proses pencarian akan setiap 2 hari dilakukan pertukaran tim sebanyak 230 lebih personil gabungan tim SAR yang ada di lokasi akan ditukar dengan tim yang baru setiap 2 hari, dan hari ini adalah rencananya akan kembali dilakukan pertukaran untuk tetap menjaga efektivitas dan tenaga seluruh tim yang melakukan pencarian secara manual, karena saat ini proses pencarian masih dilakukan dengan cara manual meskipun saat ini ada 1 unit alat berat yang dikerahkan untuk membantu proses pencarian. Namun tentunya mengingat luasnya lokasi, tentunya 1 unit alat berat ini hanya bisa beroperasi pada 1 titik. Sementara untuk lokasi longsor terbagi di 2 titik, ada titik bor 1, 3, 9, kemudian titik bor 17, 18, dan 19. Nah, untuk titik lokasi pertama yakni titik bor 1, 3, dan 9 itu luasnya sekitar 75 hektar. Sementara untuk lokasi yang kedua yakni titik bor 17, 18, dan 19 itu luasnya sekitar 63 hektar. Sehingga tentunya luasan puluhan hektar ini medannya tentunya sangat berat. Dan lokasi antara dua
titik longsor ini berjarak sekitar 2 km jika ditarik garis lurus. Namun tentunya jalur menuju kedua lokasi tersebut sangat sulit karena selain medannya sempit, jalan terjal, juga jalan licin. Utamanya apalagi ditambah dengan hujan yang terus mengguyur selama 2 hari karena memang beberapa hari terakhir ini di Suawa Timur di lokasi daerah bencana maupun di keseluruhan wilayah Gorontalo sedang dilanda hujan. Tentunya menjadi faktor penghambat jalannya proses pencarian. Dan memang ada saat ini sudah 1.000 lebih tim SAR gabungan yang dikerahkan ke tempat ini untuk melakukan proses pencarian. Namun tentunya personil-personil gabungan ini juga terbagi untuk situasi Gorontalo saat ini, terutama situasi bencana saat ini. Dan selain pengerahan 1 alat berat juga ada 1 unit helikopter yang disiagakan untuk nantinya digunakan untuk mengevakuasi jenazah bila ada ataupun korban ketika nanti ada yang ditemukan oleh tim SAR ketika sedang melakukan pencarian. Namun sejak 2 hari terakhir ini karena faktor cuaca, helikopter tersebut juga tidak bisa digunakan. Jadi helikopter tersebut hanya bisa di-standby-kan selama cuaca masih belum memungkinkan. Karena memang 2 hari terakhir sering terjadi hujan dan hari ini, pagi ini, di hari ke-6 ini tidak terjadi hujan namun masih mendung. Tentunya kita berharap agar cuaca membaik, agar proses pencarian bisa kembali dilakukan. Dan informasi terakhir hingga petang kemarin, jumlah korban yang sudah ditemukan selamat itu bertambah menjadi 144 orang, kemudian korban yang tewas tetap 23 orang, dan yang masih dalam pencarian 29 orang. Sehingga jumlah keseluruhan korban untuk bencana longsornya ada 196 orang. Kemarin selain cuaca yang menjadi faktor utama penghambat jalannya pencarian, lokasi yang sulit dijangkau, jalur komunikasi di lokasi juga menjadi salah satu penghambat yang paling dirasakan oleh tim SAR gabungan. Baik, itu dulu laporan dari Gorontalo. Kita kembalikan ke rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih Syamsul Ma'arif mengabarkan langsung dari Gorontalo. Tentunya kita mendoakan agar Anda tetap jaga kesehatan dan keselamatan dan selamat kembali bertugas.